Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku juga malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Halo. Halo. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh bernapas, kami boleh kuat, kami boleh hadir di tempat ini, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan firman Tuhan, bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Amin. dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Amin. dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, Amin. yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, Ya. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia yang telah mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kami percaya Tuhan, hanya kepada Engkau yang Tuhan yang maha dahsyat. Engkaulah Raja di atas segala raja. Amin. Engkaulah yang maha kuasa, Engkau yang maha mulia. Dan kami mau datang memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkaulah yang layak disembah, Ya. layak ditinggikan. Amin. Kami percaya Tuhan, ibadah ini mengandung janji. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang kuat dilemah, Ya. yang kuat diberikan, yang lemah diberikan kekuatan. Dan kami percaya ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat pagi ini saudara. Haleluya. Dia Allah yang menjadi kekuatan kita pagi ini. Amin. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega.
kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti yang tahu pagi ini. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Amin, amin. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadir
setia. Pagi ini kami angkat tangan, kami berserah Tuhan. Kan kuangkat tinggi tanganku, Kami berserah. tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari biar rumah Tuhan
tidak akan pernah gentar. Karena kami tahu ada Allah yang membela dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari sama Tuhan saja katakan Tuhan, Tuhan yang wow. Sebab Allahku bersama, Tuhan yang bersama. Kami percaya tangan-Mu Tuhan. Ku yakin Kau bersama kami. Tuhan bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you. Thank you Jesus. Kami berterima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Again and again, we appreciate your love. Kami menghargai kasih-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami kumpul bersama Engkau hadir dengan kami. Dan terima kasih bahwa waktu kami bersekutu dengan Tuhan ada hal yang indah yang Tuhan katakan pada kami. Untuk itu kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan kami dikuatkan, kami diubahkan oleh firman-Mu. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Biar kami melihat Tuhan, firman-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dinyatakan di muka bumi ini. Urapi kami semua, roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti.
biar kami diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan saudara duduk. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Saudara memang kelihatan luar biasa hari ini ya. Praise the Lord. Ya. Saya nggak tahu tapi tadi saya duduk menyembah tadi seperti Tuhan berkata begini. Hey, kalian siap-siap. Ke depan ini akan terjadi terobosan baru yang luar biasa. Ya. So be ready, ada hal-hal yang indah yang Tuhan mau kerjakan buat kita. So persiapkan diri kita untuk hal tersebut. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tema yang kita bahas minggu lalu ya. Bagaimana kita menemukan keberanian. Di mana kita menemukan keberanian, kita sudah bahas minggu kemarin 2 hal. Tidak tahu kalau saudara ingat. Saya tidak harap sih saudara ingat. Ya, tapi saudara tentu bisa trace ulang di video di saudara pergi ke YouTube channelnya Rock Makassar, saudara akan dapatkan khotbah tersebut ya, saudara bisa dapat khotbah itu, so saudara bisa dengar ulang di situ. Saya cuman kasih latar belakang sedikit aja bahwa Tuhan kita itu memberi jaminan buat kita. Our God is a God of assurance. Dia jamin buat kita supaya kita tidak perlu takut. Ketakutan adalah sesuatu yang datang karena apa? Karena dosa. Dosa datang, ketakutan menguasai kita. Walaupun kita bahas minggu lalu ada 3 jenis ketakutan. Ada ketakutan yang natural memang, tapi ada yang tidak natural. Ada ketakutan yang sama sekali tidak perlu. Tapi Tuhan mau kita tahu bahwa kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menjamin sesuatu buat kita. Nah, minggu lalu kita sudah bahas 2 hal. Kalau saudara tahu persis dari mana sumber keberanian saudara, yakni dari Tuhan, ada 2 hal yang penting yang saudara perlu ketahui. Yang pertama adalah saudara harus memiliki yang disebut dengan pengetahuan iman. Ya, jadi bukan cuma sekedar pengetahuan tentang iman, tetapi iman yang menghasilkan pengetahuan atau pengenalan sampai kita tahu bahwa benar-benar pengetahuan itu datang dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ada dengan kita, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, kita juga tahu bahwa kita perlu pengetahuan kasih untuk dapat memiliki keberanian. Nah, kita sudah tahu bahwa entah bagaimana, sekalipun adalah ketakutan menyerang iman, tapi cara melawan ketakutan yang paling efektif adalah dengan kasih. Alkitab berkata, kasih yang sempurna, apa saudara? Mengusir ketakutan. Ya, nah kita sekarang akan bahas hari ini adalah apa yang saya sebut dengan pemahaman atau pengetahuan tentang kuasa. Jadi kita sudah bahas kemarin pengetahuan iman, pengetahuan kasih. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan tentang kuasa Allah. Nah, tentu saudara kalau saya tanya, saudara percaya kuasa Allah? Ya seperti 90% orang Kristen yang latah akan berkata, ya amin, haleluya, puji Tuhan, kan begitu. Tapi sebenarnya kita enggak boleh cuma sekedar responsif kayak begitu yang agamawi. Kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang kuasa Allah yang bekerja dalam diri saudara. Nah, kita baca dulu ayatnya deh supaya saudara paham. Kita akan baca Efesus pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20 saja. Nah, Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Seperti saudara tahu bahwa kitab Efesus, Paulus sangat teologis dan sangat dalam membahas bahwa gini, kita orang percaya itu ada di dalam Kristus. Dan kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu tidak perlu khawatir, itu dia. Kemudian dia beritahu jaminan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahwa saudara itu telah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Kalau saudara tidak tahu, bacalah dulu buku Kingdom Theology lagi. Bahwa Tuhan punya tujuan untuk memilih saudara. Sampai saya sudah berulang kali katakan sambil berkata bahwa pilihan datang dulu baru panggilan. Tuhan memilih kita sebelum manusia jatuh, Tuhan sudah memilih semua manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia. Itu tujuan Tuhan. Nah, setelah Tuhan punya tujuan seperti itu,
Paulus juga berkata bahwa Tuhan mau saudara tinggal di dalam dia. Kalau di dalam dia, saudara ada di dalam dia, bersama-sama dengan dia, dia di dalam saudara, maka saudara akan mengalami perkara-perkara indah, yaitu mengalami berjalan bersama Tuhan dengan kesadaran baru. Nah sekarang ayatnya yang ke-15 yang ingin saya bacakan pada saudara ini berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat dimengerti cuman kalau saudara punya agama, enggak. Ini harus dimengerti lewat pewahyuan. Coba kita baca. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua orang kudus. Masih ingat minggu lalu kita bahas pengetahuan iman, pengetahuan kasih. Karena 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, apa saudara? Roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Sampai di sini kita tentu tahu, mengenal Tuhan tidak bisa terjadi karena saudara baca buku, karena saudara pergi ke gereja. Mengenal Tuhan terjadi karena apa? Tuhan mewahyukan dirinya buat kita. Dan itu terjadi lewat hubungan pribadi dengan dia. Nah sekarang saya mau baca ayatnya yang saya akan baca saudara ayatnya yang ke-18. Nah, setelah mengenal Tuhan dengan benar, sekarang ayat 18. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Bilang dulu kata itu, agar kamu apa? Bilang dulu, agar kamu apa? Nah ini pengertiannya berarti tidak datang dari sekedar cuman pengetahuan biasa. Datang karena diwahyukan oleh Tuhan. Datang karena roh, hikmat dan wahyu. Betul ya? Sekarang dia berkata begini. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada sebuah kekayaan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Itu kaya banget. Dan saudara harus tahu itu. Itu disiapkan buat saudara. Jadi Paulus bilang ini, perlu pewahyuan untuk tahu hal tersebut. Tapi sekarang kita masuk pada real deal yang ingin saya sampaikan pada saudara. Ayat 19. Dan apa saudara? Betapa hebat apa? Kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21 jauh lebih tinggi daripada apapun. Cukup di situ aja. Nah coba lihat, Paulus berkata begini. Dia berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kita untuk mengerti pengenalan akan Allah. Tapi yang kedua dia beritahu begini. Supaya kita mengerti apa? Betapa hebatnya apa saudara? Kuasanya bagi orang yang percaya. Bilang dulu, kuasanya bagi. Bilang dulu, kuasanya apa? Bagi. Nah ini dia, saudara mesti mengerti. Kuasanya bagi itu punya pengertian kuasanya yang tersedia bagi orang percaya. Betapa hebatnya. Seperti apa kuasanya? Udah nggak ada gambaran lagi yang lebih besar untuk menggambarkan kuasa ini. Sehingga dia berkata begini, kuasa yang dia sediakan buat kita itu sesuai. Bilang dulu sesuai. Apa artinya sesuai? Sama dengan, kongruen, berjalan bersama. Sama dengan kuasa yang dia pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Wow. Mau tahu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Itu berdiam di dalam saudara. Padahal kalau dihitung-hitung, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu kuasa yang menghancurkan seluruh kuasa, otoritas, semua yang dimiliki kerajaan kegelapan. Dihancurkan oleh kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dia bilang kuasa itu tersedia bagi saudara. Ya. Saya suka kalau orang berkata, wow. Kagum gitu kan. Tapi dia tidak mau kita cuma kagum. Dia mau kita memiliki pengertian dan hidup di dalamnya. Karena kuasa yang membangkitkan Kristus itu dia bilang ada di dalam kamu. Kalau saudara baca terus itu dibilang bahwa apa yang dimiliki oleh Kristus
itu dimiliki oleh jemaatnya. Karena Kristus kepala dan jemaatnya adalah tubuhnya, apa yang dimiliki kepala dimiliki oleh tubuh. Kalau saudara baca terus sampai ayatnya yang ke-23. Nah, kehebatan kuasa Kristus ini dia. Bukan hanya bagi saudara, tapi dia apa saudara? Ada di dalam saudara. Nah, yuk kita bahas satu ayat lagi. Kita pergi dulu ke Kolose pasalnya yang pertama. Siapa percaya bahwa Kristus diam di dalam saudara? Amin. Jadi kalau dia diam di dalam saudara, berarti apakah dia bekerja di dalam saudara? Itu penting. Beberapa orang Yesus diam di dalam dirinya tapi tidak bekerja. Dia sendiri aja yang bekerja. Dia tidak mengizinkan Yesus bekerja di dalam dia. Nah, kapan-kapan kasih waktu Tuhan bekerja di dalam saudara dan bekerja melalui saudara. Kasih waktu, Pak. Menurut saya itu perlu iman lebih besar daripada sekedar percaya bahwa Tuhan bisa jawab kebutuhan kita. Nah, kita lihat Kolose pasal yang pertama. Saya mau tunjukkan pada saudara. Ayatnya yang ke-28. Baca dari ayat ke-27 lah. Sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, dia mau beritahu betapa hebat sesuatu yang bekerja di dalam saudara. There is something powerful working in you, di dalam saudara yang percaya. Jadi kalau saudara cuma pikir kekristenan itu cuma datang, bikin panas bangku gereja, duduk hari Minggu, kemudian nyanyi 2-3 lagu, kasih persembahan, dengar khotbah dan pulang. Saya beritahu pada saudara, tolong. Bukan itu. Ada yang lebih yang Tuhan siapkan. Alkitab bilang begini, kepada mereka, siapa mereka itu? Orang kudus. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan yang tepat adalah Kristus ada di dalam kamu dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena terjemahan bahasa Inggrisnya adalah itu tuh. Christ in you, the hope of glory. Itu ayatnya yang ke-27. Nah, sekarang ayatnya ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Apa saudara? Sesuai, bilang dulu sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan kuasanya yang apa? Yang bekerja apa? Dengan kuat di dalam aku. Wow. Jadi kuasa Tuhan yang dia tadinya sediakan buat kita di dalam Kristus sekarang berubah. Dia taruh di dalam kita. Jadi kuasa itu ada di dalam kita, laten di dalam saudara. Dan Alkitab bilang dia dapat bekerja sampai full capacity di dalam saudara. Halo? Coba dulu saudara bayangkan. Di dalam saudara ada apa? Ada kekuatan. Ya kayak nonton film itu. Kayak nonton film Kung Fu Panda gitu. Kita tuh kayak pandanya. Kita kayak gitu tuh. Kita kayak gitu. Ya saya punya fisik mungkin sudah dekat-dekat itu. Tapi ya mungkin kita kayak panda. Naik tangga aja nggak kuat. Tapi ada kekuatan di dalam dia. Terus bagus itu story, ya, ini bukan the gospel of Kung Fu Panda, itu maksudnya ini kan cerita, narasi aja. Itu kan ceritanya gini, dia mau cari tahu rumusnya apa. Kayak agama, mereka mau cari tahu rumusnya apa. Apakah harus doa puasa, apakah harus doa panjang-panjang, apakah harus kebaktian lebih lama. Pokoknya kayak gitu tuh. Mereka mau kasih alasan rohani atau alasan religius supaya orang kelihatan berkuasa, ya kan? Harus katanya, Bapak, waktu Bapak menyembuhkan orang, apa rahasianya? Terus dia berkata, saya diam dalam kamar. Saya kunci diri tiap mau pelayanan. Saya puasa bicara, wush. Kayak kudus banget. Enggak ada ayatnya. Itu orang aja mau bikin bahwa mereka sakti. Enggak. Yang ada dalam kita itu adalah Yesus. Alasannya cuma satu. Yesus, dia berdiam dalam kita. That is the reason. Tuh, saudara. Kalau saudara masih berpikir agama, pantasan kita hidup ya kayak agama gitu aja. Di sini dibilang begini, kuasa itu bekerja dengan kuat di dalam aku.
Jadi kuasa itu bisa bekerja dengan kuat di dalam saudara. Tinggal saudara memanifestasikannya dalam kehidupan saudara. Ya. Itu bukan cuma pendeta-pendeta hebat yang buat itu, bukan. Orang kudus yang melakukannya. Kita harusnya nangkap prinsip ini. Sebab kekuatan itulah yang membuat saudara memiliki keberanian untuk berdiri. Coba. Satu lagi. Masih semangat, mumpung saya cari-cari ayat, masih semangat, satu lagi lah. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Ayat udah biasa ini, semua ayat biasa ya. Ayat biasa. Ayatnya ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20. Ayat-ayat yang sudah tahu. Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti, bilang lagi, seperti. Kata seperti itu sebenarnya sama bahasa dengan kata sesuai. Ya, itu seperti, sesuai. Dari apa? Dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Come on. Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Sangat disayangkan tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Makanya kita perlu apa yang saya sebut dengan tadi, pengetahuan akan kuasa itu. Oh, pengetahuan iman bagus, pengetahuan kasih bagus, tapi perlu juga pengetahuan kuasa yang bekerja dengan cara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sekarang, yuk saya akan akhiri khotbah saya. Cuma sekali Pak. Iya. Kalau saya bilang saya akan akhiri itu bukan berarti belum selesai. Akan memberikan kepada saudara 12 langkah. Tidak sih. Tidak. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita dapat rilis kuasa itu. Bagaimana saudara dapat melepaskan kuasa itu keluar dalam kehidupan kita. Siap? Semua sudah siap? Oke, number 1 adalah saudara harus hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, mari kita bahas hadirat Tuhan sedikit dulu. Ya, saudara harus hidup dalam hadirat Tuhan. Karena begini, waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, environment pertama manusia adalah the presence of God. Jadi waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, Kejadian 2 ayatnya ke-7, ayatnya ke-8, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Eden itu punya 2 arti. Arti yang pertama adalah pleasures, kenikmatan. Bilang dulu nikmat. Pernah kenal istilah ini enggak? Doa nikmat. Nah, simpan dulu di hati saudara. Nanti saudara tahu kenapa namanya doa nikmat. Nanti saudara bakal tahu. Nah, kita lihat. Nah, arti daripada Eden pertama adalah pleasures, nikmat, delightful, menyenangkan. Itu arti dari Eden. Itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua dari Eden adalah, ini dia ini. The spot of God's presence. Itu adalah tempat yang menjadi hadirat Tuhan. Jadi begini, Tuhan ada di mana-mana. Sudah tahu hal tersebut. Tuhan ada di mana-mana. Oke. Tuhan ada di mana-mana enggak? Iya, betul. Tetapi ada tempat yang dia pilih sebagai tempat di mana dia menyatakan kehadirannya. So the spot of his presence. Jadi dia ada di mana-mana. Tapi menurut kitab Kejadian di Taman Eden itu kebiasaannya, karena Tuhan anggap manusia penting. Bayangkan, Tuhan mengunjungi manusia. Betul ya? Tuhan apa? Mengunjungi manusia. Sayangnya terjemahan Indonesia enggak terlalu kuat ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayatnya yang kelima dibilang gini, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia, anak manusia sehingga engkau, terjemahan mengindahkannya itu adalah engkau mengunjunginya tiap pagi. Coba. So you are visited him. Coba terjemahan bahasa Inggrisnya. Coba saudara lihat itu. What is man? Ayat 4. That thou art mindful of him. And the son of man. That thou visitest him. Bahasa lama sekali. Kau mengunjungi dia. Jadi Tuhan tuh ternyata di Taman Eden mengunjungi. Nah, ditulis kalau saudara baca di Kejadian pasalnya yang ketiga, waktu Adam jatuh dalam dosa, ayatnya ke-8, coba pergi ke Kejadian 3 ayat ke-8, Tuhan biasanya memang datang berjalan-jalan di situ. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-8, just to show. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Jadi biasanya Tuhan memang berjalan-jalan di taman itu. Untuk apa? To have fellowship, to have communion with man, untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa
arti daripada Eden itu adalah the spot of his presence. Jadi begini, kan begini, manusia pada dasarnya itu dengan semua potensinya ditaruh di Taman Eden, karena dengan demikian semua potensi, semua kuasa, semua yang ada di dalamnya dapat dikeluarkan. Betul kan? Dapat dinyatakan keluar. Nah, kita mesti tahu bahwa Tuhan kita menciptakan kita dengan tujuan. Bilang dulu tujuan. Tuhan punya tujuan, jadikan saudara. Tujuannya ini penting. Tujuannya ini supaya saudara dalam keserupaan dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Dia. Jangan lupa tujuan itu. Nah, sekarang kita mau masuk lebih jauh arti daripada hadirat Allah. Hadirat Allah itu tempat di mana potensi-potensi manusia dinyatakan keluar. Di dalam Taman Eden, Adam namain binatang, dia berkuasa, dia powerful, dia terima kuasa di tempat yang maha tinggi. Tapi kan dia jatuh dalam dosa. Dia kehilangan. Apa yang dia terhilang? Nah ini. Dia terhilang apa? Atmosfer di mana kemaksimalannya dapat dia nyatakan. Gak ada lagi. Makanya Adam kemudian menjadi orang yang kehilangan kuasa tersebut. Mau tahu arti hadirat Allah? Kita baca dulu ayatnya deh. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Ikuti dulu saya. Ya, Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11 ini Mazmur Daud ditulis sebagai Miktam Daud. Dibilang begini, engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Sayangnya terjemahannya bilang ini, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bilang dulu, di hadapanmu. Nah terjemahan bahasa Inggris jelas. Apa? In thy presence. Apa dibilang situ? In thy presence. Lalu sebelah sini. In thy presence. Di hadiratmu. Itu jelasnya. Di hadiratmu. Dia bilang gini. Ada apa? Ada apa? Di situ dibilang sukacita. Di sini katakan ada kepenuhan sukacita. There is fullness of joy. Terjemahan Indonesia, sukacita berlimpah-limpah. Kemudian kata ini, di tangan kananmu ada apa? Ada apa? Nikmat. Ada Eden, ada nikmat. Apa? Ada nikmat selama-lamanya, senantiasa. Tahu gak? Saya cek kata presence itu bahasa aslinya apa? Kata presence itu dalam bahasa aslinya adalah panim. Panim, jadi bahasa Krisis panim. Itu bahasa pendekatan panim, ya agak panjang i-nya, panim. Panim itu tahu artinya apa? Face, wajah. Jadi presence itu artinya adalah apa? Wajah. Wow, ulang lagi. Presence artinya apa? Wajah. Manusia diciptakan menurut apa? Gambar Tuhan. Wajah Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang begini, in the presence of God, sebenarnya kamu sedang ada di tempat di mana kamu akan menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kamu akan terus dibawa sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Hadirat Tuhan punya kuasa seperti itu. Makanya ya, saya memilih, saya bisa ucapan berkat atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus dan pulang. Tapi setiap kali saya memberkati jemaat, tebak saya memilih ucapan berkat keimamatan. Tahu ucapan berkat keimamatan? Tahu bunyinya? Setiap minggu sampai saya sudah hafal, orang kira saya buat udah tradisi. Enggak, saya tetap katakan dengan pengertian. Tuhan memberkati kamu dan melindungi. Kemudian dikatakan apa? Tuhan menyinari engkau dengan apa? Wajahnya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Kemudian kata yang berikut adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab memang berkat Tuhan yang terutama adalah wajahnya. It's his face. Terjemahannya bukan face sih, terjemahan bahasa kalau dibilang situ countenance. Tahu beda face dengan countenance ya?
Countenance itu lebih kepada bentuk fisiknya, bukan gambarnya. Kalau foto bisa face. Whose face is this? Foto dia tunjuk. Tapi kalau countenance harus ke sininya. Harus ke orangnya, harus ke mukanya. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara wajahnya. Wah, bayangkan di dalam kita, di wajah kita ada wajah Tuhan. Sadar-sadar sedikit. Ada itu di dalam kita. Dan itulah yang kemudian Alkitab katakan ignites the power. Melepaskan kuasa, karena kata yang dipakai di situ adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Itu dua hal yang paling berkuasa. Kalau saudara lihat kasih karunia cuma ada pada penebusan, saudara keliru. Sebab definisi kasih karunia yang paling utama, yang paling dominan itu adalah kemampuan yang Tuhan tempatkan di dalam kita supaya kita sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Itu kasih karunia. Jadi waktu dia mengatakan gini, I grant you my face, saya berikan kepadamu wajahku, tapi aku berikan kepadamu kemampuan. Supaya waktu kamu berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu akan sanggup melakukannya. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam kamu. Perlu takut gak kita kalau ada jaminan kayak begitu? Perlu takut gak? Wow, Tuhan mau supaya hadiratnya itu betul-betul menjadi bahagian kehidupan kita. Saya kemudian pelajari hadirat Tuhan lebih daripada sekedar cuma gambar wajah. Nanti Yesus adalah hadirat Tuhan. Ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hal tersebut. Mereka kehilangan realita tempat tinggal Allah. Mereka kehilangan realita tempat tinggal Allah. Makanya saya meyakini hadirat Tuhan itu bukan di gereja 2 jam kita kebaktian. Enggak. Saya enggak percaya itu. Saya enggak percaya orang berkata, mari datang ke gereja alami hadirat Tuhan. Enggak. Hadirat Tuhan dapat dialami di kamar saudara. Hadirat Tuhan dapat dialami di tempat pekerjaan saudara. Alami hadirat Tuhan enggak harus ke gereja. Karena hadirat Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan gedung, ritual, satu agama. Enggak ada. Hadirat Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Supaya kita menyatakan gambar Kristus dan kemudian memerintah bersama dengan Dia. Oke, sekarang saya pengen kita membaca satu bagian Alkitab untuk mengakhiri betul-betul ini, mengakhiri betul sekarang ini. Karena sudah waktunya memang. Kita akan membaca satu bagian di Alkitab untuk menunjukkan bahwa Tuhan memilih hidup saudara sebagai tempat kediamannya. Karena di dalamnya dia ingin bekerja. Di dalamnya dia ingin melakukan sesuatu. Makanya itu kuasa ada di dalam saudara, bergerak dalam saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Kalau saudara anak muda jangan kira ayat 14 yang saya ingin baca. Itu khotbah anak muda kan, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang. Bukan. Saya mau baca ayatnya yang ke-16. Ayat 16 saja. Ini yang Tuhan sedang katakan, seringkali kita menganggap tubuh kita ini adalah hal yang biasa. Enggak, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat Tuhan berdiam. Makanya di dalam tubuh ini yang kelihatannya lemah ini, kuasa Allah dinyatakan. Supaya kemuliaannya enggak datang untuk kita kan, datangnya untuk Tuhan. Makanya Paulus berkata di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 bahwa harta yang kami miliki dalam bejana tanah liat ini datangnya dari Tuhan supaya kemuliaannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Sekarang kita baca 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Jawabannya enggak ada. Enggak ada hubungannya. Kemudian gini, karena kita adalah apa? Bait dari Allah yang hidup. Bilang dulu. Kita adalah apa? Bait dari Allah yang hidup. Kok salah ayatnya di situ? 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. Rupanya kata belas saya nggak didengar, jadi 6 aja. Oke. Jadi dia bilang ini. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Terus dia bilang apa? Tidak ada. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan apa?
diam di dalam apa? Terjemahan Indonesia bilang di tengah-tengah mereka. Ya, kayaknya penterjemah Alkitab agak sungkan beritahu bahwa Tuhan mau tinggal di dalam kita loh. Itu betul itu. Dia bilang hidup di tengah-tengah mereka dan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allahku. Stay bahasa Inggrisnya di bawah, bilang aja. Dia bilang ini, and what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them. Aku akan apa? Diam di dalam mereka. Jadi memang merupakan kehendak Tuhan itu. Diam di dalam kita merupakan kehendak Tuhan. Kemudian dia berkata begini yang kedua. And apa? Walk in them. Jadi Tuhan mau jalan-jalan dengan saudara di dalam. Jadi kalau Tuhan mau bergerak, dia mau bergerak, dia mau berjalan. Dia mau berjalan dengan hidup saudara. Kemudian dia berkata begini. And I will be their God. And they shall be my people. Nah, di sini kita menemukan ayat ini penting sekali buat kita. Bahwa kuasa itu memang tersedia di dalam saudara. Tersedia di dalam saudara. Yuk praktekkan hal tersebut. Yuk jalankan hal tersebut. Jangan biarkan ini cuma jadi slogan. Enggak, ini harus kita alami. Alami dalam kehidupan. Alami dan praktekkan di dalam kehidupan keluargamu. Alami dan praktekkan dalam kehidupan finansialmu. Alami dan praktekkan dalam kehidupan apa saja yang berhadapan dengan semua situasi yang sedang berlaku sekarang. Saudara harus mengalaminya dan mempraktekannya. Bahwa kuasa Allah itu ada di dalam saudara. Hiduplah dalam hadirat. Tapi yang kedua, manifestasikanlah itu dalam kehidupan saudara. Kalau kita tidak memanifestasikannya ya begitu aja. Makanya ada orang selalu merendahkan iman kepada Tuhan. Sebab mereka berkata gini, orang Makassar begini, tena buah-buah nane. Apa beda? Tidak ada ji, omong kosong saja, menyanyi saja, datang ke gereja, duduk, pulang. Begitukah kuasa? No. Kuasa perlu dimanifestasikan. Kita dipanggil untuk berani memanifestasikan kuasa itu. Ya, kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Lucu banget sih. Kemarin saya di Jakarta, saya lagi mempersiapkan khotbah untuk pelayanan di Full Gospel Businessman. Tiba-tiba ditelepon oleh orang yang kenal baik sama saya dari Melbourne, ditelepon. Mereka telepon, Om Jo, tolong dulu, kita perlu uang. Hah? Perlu uang? Dia kira saya banyak uang, itu pertama. Berapa kau perlu? 21.000. Aduh, kalau cuma 2.000 barangkali kita bisa usaha lah ya. 21.000, ya kira-kira sekitar 250 juta lah kira-kira gitu. Dia perlu bayar, ada kesalahan apa gitu. Dia begitu panik, tolonglah Om Jo, uang saya ada di Indonesia, tapi saya mesti convert begini. Lagi panik, tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Yuk berdoa. Izinkan kuasa di dalam kamu bekerja. Saya bilang, stop. Saya akan teleponkan orang-orang setelah ini, tapi yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tapi habis saya berdoa, saya mesti pelayanan kan. Saya sudah lupa, padahal dia cuma punya waktu 2 jam, bayangkan. Untuk deadline pembayaran rumahnya. Dia perlu 21.000. Tapi kan orang percaya kalau dia berdoa. Efesus 3 ayat 20 tadi, orang percaya kalau dia berdoa, itu kuasanya gini, ini kita suka diajar doa gini. Kalau kamu berdoa gini, enggak, Alkitab berkata Tuhan sudah siapkan begini. Sekarang kamu berdoa itu antara sini sampai di sini. Kamu pilih yang mana? Saya ulangi lagi. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat apa? Kamu doakan kayak seberapa? Kamu doakan kayak apa? Segini. Tuhan sanggup segini. Itu kesanggupannya Tuhan. Dan dia bilang kesanggupannya Tuhan itu bekerja di dalam kamu. Itu saudara nggak nangkap? Masih belum. Kita berdoa kan? Kita minta dari Tuhan, kesanggupan kita segini nih. Tuhan punya kesanggupan di sana. Kita selalu batasi Tuhan menurut angka yang diberikan buat kita. Tuhan kita butuh 7 miliar. Tuhan bilang, eh? Terus kalian pikir Tuhan kaget? Tuhan kemudian gemetar kakinya, ih Pak Jonathan perlu 7 miliar. Kira-kira Tuhan kayak gitu? Enggak lah. Dia menyiapkan jauh lebih besar. Betul gak? Terus dia berkata ini yang dia bilang,
dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Logikamu tentang Tuhan kayak apa? Tuhan bisa buat apa? Tapi ini kemudian Alkitab katakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang apa? Jadi kalau kamu tidak latih kuasa itu bekerja dalam kehidupan saudara, ya secetek-ceteknya lah. Ya segitu aja ya sudah, segitu aja. Imanmu hanya untuk berdoa orang sakit pilek supaya sembuh, ya sudah segitu aja sampai mati gitu aja. Imanmu ya hanya untuk kehidupan sehari-hari, ya udah sehari-hari aja sudah, ordinary aja. Oke, nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok itu. Cuman bayangkan, what a waste. Itu seperti saudara beli mobil 6.000 cc, iya kan? Terus jalan di Makassar ini, itu aduh. Bahkan 6.000 cc jalan 30, batuk-batuk saudara. Coba bayangkan, karena not full power actually used. Not full power consumed. Sama dengan kita. Kuasanya begitu dahsyat, kuasanya begitu hebat. Not full power kita tunjukkan. Seandainya kita tahu hal tersebut, kita beda. Kita akan berani di dalam memberitakan Injil. Kita akan berani dalam mempercayai Tuhan. Kita akan berani dalam mengerjakan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kita akan berani memberi, berkorban, melaksanakan kehendak Allah. Mengapa? Sebab kita tahu Allah sanggup. Dan kesanggupannya itu di luar jangkauan kita. Tapi dia bilang gini, ya sesuai kamu lah. Bayangkan Tuhan sampai kasih begitu. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kamu. Saya cuma mau katakan ini pada saudara. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani dalam kehidupan ini. Untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dunia sedang lari ke sini. Mayoritas sedang lari ke sini. Dicari orang-orang yang berani yang larinya ke sana. Yang melawan arus. Dan benar pepatah itu. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Semua ikan yang hidup dia pasti akan lawan arus. Sewaktu dia lawan arus dia jadi lebih besar. Dia lebih kuat. Seperti itulah kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba-Mu sadar tidak mudah untuk mengajarkan hal-hal ini. Hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Ya, seperti hamba-Mu ketika pertama kali mendapatkan ini, hamba berpikir ini kayaknya dongeng. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. It's out of mind. Tapi Tuhan terima kasih. Karena firman-Mu benar. Firman-Mu benar. Apa yang dikatakan oleh Alkitab benar. Bahwa Engkau memberkati kami dengan wajah-Mu. Supaya kualitas wajah-Mu itu ternyata dalam kehidupan kami. Supaya sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kami. Kami melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berkati setiap orang yang hadir. Supaya mereka pahami kebenaran firman-Mu. Bantu. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan konteks masing-masing kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyaksikan beberapa penyampaian lewat Pop News. Kami sudah tiba di Palopo. Semalam kita beristirahat di tempat ini, di kota ini. Dan kami akan melanjutkan ke Pendolo, Lentena,
dan kemungkinan akan kirap di Poso. Siap. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Jadi ini pesan seadanya saja. Yang penting nggak kena hujan, pastor ini cukup. Jadi kita punya pemikiran cuma simpel saja, nggak ada urusannya dalam nilai politis, nggak ada. Kita cuma merasa bahwa yuk kita nyalakan apinya kembali. Kita punya pemikiran ada sebuah roadmap yang menolong orang percaya. Orang yang ada di ujung-ujung, itu orang dari ujung-ujung dari pergerakan untuk dagangan. Sekarang di Mulia Hotel Resort yang ada di Bedolo. Dalam perjalanan Rekindle the Fire ini, kita akan mempergunakan resort ini sebagai tempat penginapan. Sedangkan acaranya kita akan adakan di gereja GPDI. Ada kurang lebih 100 meter dari tempat ini. Pemandangan yang indah. Very nice. Apa yang harus kita buat supaya gerbongnya nggak salah. Oke. Tuhan mau kita menjadi berkat buat kota, kita sibuk memikirkan di setiap kota kita coba memberikan sedikit pemahaman secara kerajaan Tuhan. Supaya kemudian kita lebih memaknai pemahaman kerajaan buat mereka, dari sisi bisnis, dari sisi pelayanan, bagaimana pelayanan membuka peluang untuk hal-hal yang lain. Sekarang kita akan menginap malam hari ini satu malam di sini, dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota. Rekindle the Fire
itu akan membuat jemaat Tuhan semakin dibakar dengan api Roh Kudus, agar daerah ini semakin hari semakin diberkati, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan memberdayakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Poso. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Shalom. Rekindle the Fire adalah salah satu visi yang Tuhan taruh di hati hamba-hamba Tuhan, khususnya tim Rekindle the Fire dari Makassar, yang bertujuan untuk membangun kembali semangat untuk penginjilan, mengubah paradigma cara kita melihat daerah kita, kota kita, sehingga pada akhirnya setiap kita disadarkan bahwa kita, gereja Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar untuk pemulihan kota kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya, nanti. Thank you, Pak. Saat ini kita berada di tumpukan peristiwa. Rekindle the fire. Rekindle the fire. Fire, 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 fire. Oke, kita sekarang berada di perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dan kita percaya bahwa tiap-tiap provinsi yang kita singgahi itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Rekindle the fire. Tata kelola bagaimana kita kembali. Jadi kita punya visi cuma pengen kembali dalam di perjuangan ini, mau menyalakan api Injil gitu lagi, semangat untuk mengerti bahwa Injil itu bukan sorangan, Injil itu mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita dan seterusnya. Kita berpikir seperti itu. Jadi kita namakan kita punya project ini namanya Rekindle the Fire, menyalakan api itu kembali di Sulawesi. Kita akan menuju ke kota Mobagu untuk bertemu dengan tim yang ada di sana. Semangat! Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Hai, kami dari GBI Roh Kota Mobagu bersiap untuk menyambut event Rekindle the Fire. Halo, kami dari Roh Kota Mobagu menyambut baik event yang akan diselenggarakan, yaitu Rekindle the Fire. Tuhan diberinya kita pun anugerahnya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati pagi ini saudara, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib, yang ada di dalam kita pagi ini. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari biar umat Tuhan saja dengan segenap hati mengatakan, Tuhan yang berjalan Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu menyertai kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan keberkatan, tangan pemulihan, dan tangan kesembuhan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, berkata bersama-sama, amin. Amin. Happy Sunday everyone. Tuhan Yesus memberkati.